Thailand sejak dulu dikenal sebagai Land of Smile. Budaya senyum warganya menjadi ikon pariwisata Thailand yang jauh lebih unggul dibanding Indonesia. Nah, ini terbukti dari jumlah kunjungan turis asingnya ya teman-teman. Di Thailand jauh lebih besar dibanding di Indonesia. Tahun demi tahun konsisten. Namun, ternyata Indonesia konsisten menjadi juara satu sebagai negara yang paling ramah sedunia. Nah, ini menurut hasil riset terbaru dari International Expat Insider selama setahun kemarin, itu orang Indonesia katanya yang paling mudah senyum di dunia. Bahkan kita tidak menyadarinya, teman-teman. Kadang-kadang kita tidak menyadarinya ya. Nah, itu teman-teman, apa benar di luar negeri sekarang itu senyum itu udah mulai langka? Kayak di Singapura ya, kalau Anda nggak perhatikan baik-baik, entah Anda naik taksi, entah Anda itu naik MRT, warganya itu mukanya serius-serius semua. Wajahnya itu udah wajah kayak orang mau marah gitu. Dan tidak ramah sama sekali. Anda ngomong good morning, dia cuma diem. Oke, itu kan di Singapura ya teman-teman. Bagaimana dengan Thailand sebagai Land of Smile? Nah, ini teman-teman. Bahkan Thailand itu dengan Indonesia kalah jauh. Thailand juara 8, Indonesia juara 1. Negara paling ramah sedunia. Nah, ini teman-teman, yuk kita mulai diskusi tanpa saling menjatuhkan. Kita nilai secara objektif, oke? Kalau bicara senyum, mindset turis asing di dunia pasti ke Thailand karena dengan julukannya sebagai Land of Smile. Tapi ada sesuatu yang menarik. Nah, ini riset dari International Expat Insider dan dari beberapa pengamat, nah ini melihat kalau senyuman di Thailand itu sudah mulai berevolusi. Karena tuntutan industri pariwisata yang masif, senyum itu perlahan menjadi seolah-olah seperti hanya sebagai seragam kerja. Nah ini teman-teman, gua coba ringkas nih artikel dari Om Russell Pitok. Nah ini tentang budaya senyum di Thailand yang gua generate dalam ilustrasi sebagai berikut. Selama berpuluh-puluh tahun, turis asing selalu bilang kalau keterbukaan dan pesona orang Thailand itu yang bikin susah move on. Tapi, pernah mikir nggak sih, dari mana sebenarnya budaya super ramah ini berasal? Jawabannya ada di satu kata kecil yang maknanya raksasa banget buat mereka. Sanuk. Kehangatan legendaris Thailand ini bukan sekedar trik marketing loh atau slogan pariwisata murahan. Ini udah mendarah daging di identitas budaya mereka. Sanuk itu pada dasarnya adalah filosofi untuk selalu mencari kesenangan dan kegembiraan dalam segala hal yang Anda lakukan sehari-hari. Digabung dengan nilai budaya mereka yang sangat menjunjung tinggi kesopanan dan menghindari konflik, perpaduan inilah yang lahirin senyuman khas mereka. Senyum itu ibarat cerminan harmoni yang pengen mereka jaga setiap detiknya. Dan ini bagian yang brilian banget teman-teman. Sebagai pemandu Anda, saya mau kasih tahu satu rahasia orang dalam yang paling krusial. Senyum di Thailand itu sebenarnya adalah sebuah bahasa tersendiri. Warga lokal sangat paham kalau senyum Thailand itu punya banyak arti. Bisa berarti kebahagiaan, permintaan maaf, keramahan, atau percaya nggak percaya, ketidaksepakatan yang sopan. Jadi, kalau mereka senyum, bukan berarti mereka lagi seneng luar biasa. Kadang itu cuma cara yang super halus buat minta maaf kalau mereka nggak sengaja nyenggol Anda, atau cara elegan buat bilang, saya nggak setuju nih sama kamu, tanpa harus adu mulut. Memahami bahasa senyum yang unik ini dijamin bakal ngubah total cara Anda berinteraksi sama orang di sana. Dan akhirnya, ketika pandemi COVID-19 melanda Thailand, hingga negara Thailand ini yang bergantung dengan ekonomi pariwisata. Nah, di saat kebijakan lockdown di Thailand, perekonomiannya pun tiba-tiba lumpuh. Oke, masuk ke bagian kedua, realitas pasca pandemi. Sekarang kita ubah sedikit sudut pandangnya ya teman-teman traveler. Kita harus realistis. Jalan-jalan yang otentik itu artinya kita juga punya empati sama apa yang udah dilewati negara tuan rumah kita. Dan sejujurnya beberapa tahun terakhir ini benar-benar nguji citra ceria bangsa tersebut. Coba bayangin, 20%. Angka ini penting banget buat dipahami. Sebelum pandemi menghantam kita semua, pariwisata itu nyumbang lebih dari 20% buat PDB nasional Thailand. Gede banget kan? 1/5 dari seluruh roda ekonomi negara itu digerakkan oleh orang-orang kayak kita yang datang liburan. Jadi, pas perbatasan ditutup tiba-tiba, bisnis hancur berantakan, dan jutaan orang kehilangan pekerjaan dalam sekejap. Dampak keuangannya luar biasa parah, tapi jujur, dampak emosionalnya mungkin jauh lebih membekas.
Efeknya kerasa sampai sekarang. Kalau Anda ke sana hari ini, Anda mungkin bakal ngerasain sisa-sisa kelelahan, keputusasaan, tapi di saat yang sama, ada ketangguhan yang sangat mendalam. Pelayanannya sih pasti tetap ramah, tapi kalau Anda perhatiin baik-baik, kadang ada sedikit ketegangan di baliknya. Beberapa pemilik bisnis mungkin kepaksa naikin harga buat nutupin kerugian bertahun-tahun. Jadi, senyuman yang Anda lihat sekarang, ya mungkin nggak selebar dulu, tapi maknanya jauh lebih dalam. Itu bukan lagi sekedar keceriaan yang naif, melainkan simbol kuatnya ketabahan sebuah bangsa yang lagi pelan-pelan bangkit. Selain akibat COVID-19, di era media sosial, saat ini berita negatif pengalaman buruk dari para wisatawan itu dengan mudah bisa diviralin, teman-teman. Nah, ini didukung juga oleh algoritma. Nah, jadi teman-teman, hal ini ya, tentang berita-berita buruk di media sosial itu menjadi pukulan keras bagi citra pariwisata di Thailand yang dikenal sebagai Land of Smile. Kalau lagi nyusun rencana liburan, saya yakin 100% Anda udah nonton berbagai macam vlog atau TikTok soal Thailand kan? Dan disinilah letak tantangan liburan di zaman modern ini. Ada banyak banget keluhan viral di dunia maya. Mulai dari penagihan argo taksi yang nggak masuk akal, penipuan harga ganda antara turis dan warga lokal, sampai drama penipuan sewa jet ski di pinggir pantai. Kita nggak bisa tutup mata. Hal-hal kayak gini memang beneran ada dan kadang terjadi, apalagi kalau Anda mainnya di titik-titik pariwisata yang komersial banget, kayak Pattaya atau Phuket. Tapi, dengerin deh. Ini poin yang pengen banget saya tekanin. Kasus-kasus viral itu adalah pengecualian, bukan aturannya. Terus, kenapa kesannya kok Thailand jadi nakutin banget ya di medsos? Jawabannya simpel, karena algoritma. Sifat viral media sosial itu sengaja memperbesar hal-hal yang negatif. Apalagi turis zaman sekarang itu lebih hati-hati, lebih kritis, dan cepet banget curhat di internet kalau ada yang nggak beres. Padahal kenyataannya, sebagian besar interaksi harian antara turis dan warga lokal itu tetap sangat positif, hangat, dan murni. Ya, begitulah teman-teman, ketika kita hidup di era zaman media sosial saat ini, itu kadang-kadang konten-konten yang untuk saling menjelekan itu jauh lebih mudah viral, kedorong sama algoritma dibanding konten-konten yang objektif. Ya, mungkin orang dramanya kurang kali ya kalau konten edukasi atau objektif, makanya nggak terlalu viral. Tapi kalau yang menjelek-jelekan, wah ini seru, ini seru. Ya begitulah teman-teman. Nah lo ini jangan-jangan konten ini bakal tenggelam juga nih. Ya oke lah, gua nggak peduli. Yang penting gua menyampaikan apa adanya supaya menjadi wawasan masyarakat di dunia, teman-teman, gitu. Dan konten ini gua bikin pun juga tanpa berharap harus viral. Nah tapi kalau teman-teman yang sudah menonton sampai detik ini dan masih menganggap ini perlu dan penting, teman-teman boleh bantu like atau komen. Oke, Om Rusel, dilanjut presentasinya. Ada kontras geografis yang sangat-sangat mencolok di sini. Coba kita bandingin, di kota metropolitan kayak Bangkok, warga lokalnya itu lagi berjibaku sama biaya hidup yang makin tinggi dan stres perkotaan yang gila-gilaan. Wajar kan kalau senyum spontan agak langka ketemu di stasiun kereta yang lagi padat-padatnya. Mereka fokus buat bertahan hidup. Tapi, coba deh Anda geser sedikit ke daerah pedesaan. Di sana, waktu kerasa berjalan lebih lambat. Orang-orang masih sering dada-dada ke orang asing dan dengan senang hati bantuin kita tanpa ngarepin uang tips sama sekali. Senyum tulus dan pesona klasik Thailand itu masih terjaga utuh di luar hiruk-pikuk kota besar. Tapi ingat, ada sisi lain dari spektrum ini, efek over-tourism atau pariwisata berlebihan. Di tempat-tempat ikonik seperti Maya Bay atau Chiang Mai yang sekarang lagi kebanjiran turis, terkadang warganya ngerasa kewalahan. Di spot-spot yang hiperpopuler ini, budaya lokal yang harusnya otentik malah sering terpinggirkan oleh kepentingan bisnis murni. Kehangatan yang tulus bisa berubah jadi sangat transaksional. Ini memang pedang bermata dua dari bangkitnya pariwisata. Jadi, apakah Thailand masih menjadi negeri senyuman di zaman sekarang? Setelah melihat realitas dari berbagai sisi, jawabannya adalah, ya tentu saja. Tapi senyumannya nggak lagi sesederhana atau senaif yang ada di brosur-brosur jadul. Senyum Thailand saat ini adalah senyuman yang berevolusi, senyum yang penuh makna, cerminan dari bangsa yang tangguh menembus badai, beradaptasi, dan kembali memandang dunia dengan optimisme. Nah, pertanyaannya sekarang untuk Anda, saat Anda menginjakan kaki di sana nanti, senyum seperti apa yang akan Anda berikan kepada mereka? Namun beda dengan di Indonesia. Nah, ini di Indonesia lebih tenang, adem ayem, teman-teman. Jadi ada riset lagi nih ya, teman-teman, yang terbaru nih dari SEO World Magazine yang dikutip dalam websitenya Good Start.
itu menjelaskan bahwa tingkat stres orang Indonesia itu jauh lebih rendah dibanding Thailand gitu teman-teman. Dan logikanya masuk nih ketika melihat data statistik ini ya, bahwa orang Indonesia yang tidak mudah stres itu logikanya akan jauh lebih mudah untuk tersenyum secara tulus. What is the secret? What we can do to look friendly and smiley? Yeah, I think we don't have the secret, but I think it's because that's our culture. Has to be happy and polite to the people, respect to the people. That's So most guys, important. in Indonesia smile culture memang sudah menjadi budaya ya teman-teman ya di kita gitu. Nah ini contohnya ya teman-teman, di Jawa itu ada istilahnya tradisi unggah-ungguh atau kalau di daerah Pesundan ya, di daerah Sunda itu juga ada istilahnya someah kasemah. Nah itu teman-teman ya, jadi istilah katanya apa ya, kayak adat istiadat yang mengajarkan sopan santun. Dan begitu juga dengan daerah-daerah lain di Indonesia ya, tradisi-tradisi lain ya, kayak Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, Kalimantan, Sulawesi, Papua dan lain-lainnya itu memang sangat menghargai sopan santun dalam kehidupan bersosial. Selain budaya di Indonesia itu, untuk budaya senyum ya, itu sudah diterapin juga dari zaman kita masih sekolah. Nah gitu teman-teman, mungkin teman-teman masih ingat istilah 3S senyum, sapa, salam. Nah itu 3S ya teman-teman, kalau masih ingat ya. Kalau udah lupa, balik lagi deh ke zaman sekolah. Nah jadi konsep 3S, senyum, sapa, salam, itu teman-teman sudah mulai diajari dari tingkat sekolah dasar di Indonesia ya gitu. Ya sebagai wujud sopan santun lah gitu, mengajarkan bahwa generasi manusia kita ya, orang Indonesia itu agar menjadi orang yang lebih sopan santun kayak gitu, diajarin dari sejak zaman sekolah. Nah, oh ya teman-teman, gua lupa, di Thailand itu gua baru dengar sih ya, itu ada fenomena yang namanya sempat pernah ada masanya dia itu membebaskan narkotika ganja, dilegalkan dari Kementerian Kesehatannya. Tapi untuk sekarang infonya yang gua dapat itu udah mulai diperketat lagi teman-teman penggunaan ganja. Jadi penggunaan ganja itu diizinkan hanya untuk penggunaan medis itu teman-teman. Ya gua nggak tahu ya apakah ada relevansinya terkait narkotika ganja dengan budaya senyum di Thailand. Nah ini teman-teman, kalau penasaran silakan komentar deh. Kalau teman-teman banyak yang nanyain, nanti gue bikinin kontennya. So friend, in Smile of Indonesian people are ready to welcome your arrival here. Tapi teman-teman, ayo kita coba jujur-jujuran lah ya. Nah ini walaupun Indonesia juara 1 sebagai negara yang paling ramah sedunia, nah ini tapi kenapa jumlah kunjungan turis asing di Indonesia masih jauh lebih rendah dibanding Thailand? Bahkan negara tetangga kita Malaysia sekalipun kita jauh lebih rendah untuk jumlah kunjungan turis asingnya. Nah ini apa yang kurang sih dari pariwisata Indonesia? Padahal pariwisata itu ya sudah diterapin di dunia itu sebagai motor penggerak roda perekonomian rakyat. Bukan cuma sekedar ekonomi makro ya teman-teman, tapi ini ekonomi rakyat yang berhubungan langsung dengan dompet kita sebagai rakyat biasa. Nah ini teman-teman, makanya teman-teman kalau teman-teman penasaran, itu teman-teman boleh lihat di channel kita ini. Itu sebenarnya kita sudah banyak ngebahas tema-tema tentang pariwisata berkelanjutan yang berhubungan juga dengan ekonomi kerakyatan ya, yang berhubungan juga dengan dompet kita. Itu teman-teman, bukan ekonomi makro kita ngomongin ya, ekonomi rakyat lah gitu. Nah ini teman-teman,
Nantikan juga ya minggu depan ini mungkin gue akan bedah lagi dari sisi sejarah sampai fenomena pariwisata Indonesia terkait dompet kita saat ini. Nah, lo penasaran? Sampai jumpa lagi di konten-konten lainnya.